bisa terus melangkah. Serpihan hidupku kan ku bangun di atas satu cinta. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku menyayanginya. Dari ufuk timur hingga ke barat, selalu di hatiku. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku menyayanginya. Dari ufuk timur hingga ke barat, selalu di hatiku. Selalu di hatiku. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku menyayanginya. Dari ufuk timur hingga ke barat, selalu di hatiku. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku menyayanginya. Dari ufuk timur hingga ke barat, selalu di hatiku. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku menyayanginya. Dari ufuk timur hingga ke barat, selalu di hatiku. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku menyayanginya. Dari ufuk timur hingga ke barat, selalu di hatiku. Selalu di Indah Dewi Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin dimanapun saja Anda berada, kembali lagi hari ini kita bersilaturahim dalam program yang insya Allah dirahmati oleh Allah, yaitu program Oase Ramadan. Di mana hari ini sambil menunggu waktu berbuka, seperti biasa kita akan membahas dan tentunya mengajak Anda untuk mengkaji ibadah kita melalui petunjuk kita yaitu Al-Quran sebagai umat Islam. Dan juga tentunya pemirsa dimanapun saja berada, pada kesempatan kali ini Oase Ramadan juga akan menghadirkan guru-guru kita yang insya Allah akan berbagi ilmunya dengan kita. Dan disiarkan langsung pada kesempatan kali ini dari Puri Agung Hotel Sahid Jakarta. Kami akan mengangkat tema yaitu bersihkan jiwa dan harta. Dan untuk kesempatan yang pertama, kami akan memberikan kesempatan yang pertama ini kepada guru kita, Kiai Haji Didin Hafidudin. Silakan Kiai. Kita beri tepuk tangan buat Kiai Haji Didin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wala haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Salah satu ibadah yang banyak diungkapkan di dalam Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah yang berkaitan dengan masalah harta. Ibadah yang berkaitan dengan masalah harta ini ada yang disebut dengan zakat, ada yang disebut dengan infak, ada yang disebut dengan sodaqoh, ada juga yang disebut dengan wakaf dan lain sebagainya. Meskipun jenis-jenis ibadah ini ada perbedaan-perbedaan status hukumnya, tetapi sebenarnya hikmah dan tujuannya hampir sama. Banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita gali kenapa zakat disyariatkan, bahkan dijadikan rukun Islam yang ketiga. Kenapa infak sodaqoh dianjurkan? Kenapa infak dan sodaqoh banyak sekali diperintahkan, bahkan kadang-kala kecenderungannya wajib, karena hampir selalu dengan bentuk perintah. Wa anfiqu misalnya, infakkan oleh kamu sekalian. Ternyata ibadah-ibadah tersebut memiliki makna yang begitu dalam. Pertama adalah zakat, infak, dan sodaqoh itu akan membangun etos kerja. Orang yang suka berzakat, berinfak, bersodaqoh dipastikan bukan orang malas. Karena tidak mungkin orang malas itu menghasilkan sesuatu. Dia bisa memberi kepada orang lain. Dipastikan orang yang suka berzakat, berinfak adalah orang-orang yang memiliki etos kerja yang tinggi. Dan itu diungkapkan secara eksplisit di dalam Al-Quran pada surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 4. Yang kedua, zakat, infak, sedekah juga dapat membangun etika dan akhlak bekerja. Ya. Artinya orang-orang yang suka berzakat, berinfak, sedekah adalah orang-orang yang memiliki akhlak di dalam mencari rizkinya. Dia hanya berusaha untuk mendapatkan rizki yang halal, rizki yang baik. Karena yang namanya zakat itu bukan membersihkan harta yang haram. Hasil korupsi misalnya dikeluarkan zakatnya, merasa bersih, korupsi lagi, bukan itu. Tetapi zakat itu adalah membersihkan harta kita yang kita dapatkan dengan cara yang bersih, agar jangan sampai pada harta kita ada hak orang lain. Ya. Karena pada setiap penghasilan kita ada hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta mereka, pada setiap pendapatan mereka, pada setiap penghasilan mereka, hakun ma'lumun, ada kewajiban yang bersifat pasti, ada hak yang bersifat pasti dan tetap. Buat siapa? Lis-sa'ili wal mahrum. Kemudian juga yang ketiga adalah zakat itu akan menyebabkan ketenangan jiwa, kebersihan, pikiran, kecerdasan, ketajaman hati dan lain sebagainya. Baik. Itu antara lain hikmah dari ibadah zakat. Kita akan lanjutkan lagi, Kiai. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan lagi tausiah dari Kiai Haji Didin Hafidudin bicara mengenai zakat. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Oase Ramadan.